SMA Negeri 3 Kota Blitar merupakan sekolah yang memiliki segudang prestasi baik intra maupun ekstrakurikuler. Dengan menyandang sekolah yang memiliki segudang prestasi, tentu banyak upaya untuk dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, seperti melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan, serta memberikan wadah peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. SMA Negeri 3 Kota Blitar yang beralamat di Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, berdiri sejak tahun 1995. Menempati area yang cukup luas, berseberangan dengan perkampungan dan persawahan dan udara yang sejuk, serta akses jalan yang sangat mudah, menjadikan SMA Negeri 3 Kota Blitar menjadi sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat. Adapun visi SMA Negeri 3 Kota Blitar, berbudi pekerti luhur, berprestasi, terampil mandiri, dan berwawasan lingkungan. Visi SMA Negeri 3 Kota Blitar membimbing siswa untuk melaksanakan agama yang dianutnya, mengoptimalkan proses belajar mengajar, meningkatkan profesionalisme guru, menumbuhkan semangat berprestasi kepada seluruh warga sekolah, mengoptimalkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, menumbuhkan budaya peduli dan cinta lingkungan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pagi hari ini ya, kita berada di lab komputer ini untuk melaksanakan pembelajaran kita tentang integrasi antar office, yaitu menggunakan MS Excel dan MX Word ya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas memimpin. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita belum bergabungkan dengan saya masing-masing. Doa mulai. Baik, terima kasih Ketua kelas sudah memimpin doa. Baik ya, untuk mengingatkan Anda di suasana yang sekarang sudah new normal ya, Kota Blitar, jangan lupa kita tetap mempertahankan kondisinya ya, terutama untuk menjaga kesehatan. Hari ini kita bersyukur karena sama Allah kita masih diberikan kesehatan, kita masih kondisinya sehat semua sehingga bisa hadir dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tak lupa saya mengingatkan, jangan lupa kita harus menggunakan slogan 5M ya. Apa itu 5M? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, iya, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Baik, sudah paham semua. Marilah kita terapkan hidup sehat ya pada diri kita. Karena salah satu kegiatan kita akan berhasil kalau kondisi kita sehat. Ya, kalau nggak sehat, insya Allah kita juga tidak bisa beraktivitas. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya absen terlebih dahulu ya. Ahda Alfa Raffi hadir ya. Ari Kurniawan hadir. Astrid Risa Widiana, baik. Chandra Aulia hadir. Erli Damayanti,
Oke, baik ya. Jadi kegiatan kita di pagi hari ini adalah mengintegrasikan data. Ya, mungkin selama ini Anda pernah belajar atau mempelajari tentang biasanya di pelajaran ekonomi, ya, di pembukuan, Anda biasanya disuruh membuat tabel, ya. Ketika Anda membuat tabel dengan menggunakan Excel, ya, kemudian itu akan lebih bagus lagi ketika kita bisa mengintegrasikannya dengan aplikasi yang lain. Contohnya Microsoft Word, ya. Sehingga apa? Hasil daripada pengolahan data itu bisa kita cross-check-kan. Karena untuk fasilitas, ya, untuk fasilitas pengolahan angka itu yang paling bagus adalah di Excel. Kalau di Word itu adalah pengolahan kata. Jadi masing-masing punya spesifikasi. Jadi mungkin kalau kemarin punya pengalaman di kelas, Pak, saya agak kesusahan ketika saya membuat tabel dengan Word. Ya toh? Agak kesusahan kan? Ya, tapi beda lagi ketika nanti Anda menggunakan dengan Excel. Makanya kita kolaborasikan pada pagi hari ini sehingga nanti Anda akan tahu kelebihan dan kekurangannya, bahkan keduanya bisa sinergi, bisa kita gunakan bersama untuk menyelesaikan tugas kita, tugas dari Bapak Ibu Guru. Ya. Motivasi Anda pada pagi hari ini. Anda bisa lihat di layar kelihatan, ini namanya apa? Pohon kelapa. Ya, kenapa saya ambil pohon kelapa? Iya, karena ternyata pohon kelapa itu semuanya bermanfaat. Ya, kamu lihat dari mulai batang ya. Batang itu biasanya untuk apa? Untuk bangunan kan? Ya. Kemudian yang daunnya atau apanya? Apa? Untuk bisa untuk atap rumah, bisa untuk membuat sapu lidi, ya toh? Sehingga apa? Harapan saya Anda bersekolah, Anda menjadi pintar. Terakhir ketika Anda kembali ke masyarakat adalah menjadi anak yang bermanfaat. Ya. Jadi Anda harus menyiapkan itu semua, ya. Makanya untuk berikutnya kita ke tujuan pembelajaran ya. Oke, mungkin bisa dibacakan untuk tujuan pembelajaran. Silakan. Ya, silakan Mas. Tujuan pembelajaran. Pertama, melalui presentasi PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan integrasi antara aplikasi ofisial dengan benar. Oke, terima kasih ya. Oke, berikutnya. Ya. Ketiga, melalui diskusi dan praktek peserta didik dapat membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel dengan benar dan jelas. Jelas. Baik, yang terakhir. Melalui diskusi dan praktek peserta didik dapat mengintegrasikan data dari MS Excel ke MS Word dengan benar. Baik, itu tujuan kita pada pagi hari ini, ya. Sehingga nanti Anda akan bertambah ilmunya, sehingga Anda bisa lebih mengerti tentang apa itu integrasi. Baik, untuk kegiatan pagi ini untuk review ya, persiapan pretest ya. Ada dua ya di integrasi. Yang pertama pretest, yang kedua evaluasi. Jadi yang pertama kita lakukan pretest. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal Anda mengetahui tentang integrasi ini ya. Di Word dan Excel ya. Pretest ini saya tidak kasih tahu, ya tahu-tahu saya kasih, ya saya ingin tahu sampai seberapa kemampuan Anda mengingat kembali, mungkin materi-materi kita sebelumnya ya, mungkin mendengar Word atau Excel ya. Jadi sepengetahuan Anda ya, sepengetahuan Anda. Oke ya, sepengetahuan Anda ya. Kalau yang sudah nanti bisa disubmit, nanti akan ketemu muncul nilainya, ya. Di pretestnya nanti dapat berapa di situ nanti muncul. Ya bisa, nggak apa-apa. Yang sudah nggak apa-apa. Langsung disubmit nanti langsung muncul. Dapat melihat hasilnya ya. Saya regret all ya, mungkin yang barusan selesai. Hasilnya ini kelihatan nilainya yang 100 lumayan banyak.
Ya, rata-rata persennya hampir 94, ya. Kemudian yang paling tercepat, nah ini ada paling cepat ini, 3 menit 21 detik. Astrid Risa, mana Astrid Risa? Nah, Astrid Risa mana? Ini depan, ke depan, ke depan sini. Ya, tak kasih hadiah. Ya. Tak kasih hadiah, ya, supaya bermanfaat. Ya, oke ya, terima kasih. Ya, 3 menit 21 detik, ya. Pak, hadiahnya apa, Pak? Nanti yang lain, ya, nanti tak kasih semua nanti. Dari hasil pretest kita pagi hari ini, ada yang ditanyakan mengenai soal yang saya tampilkan. Apa, Dik? Apa saja program pengolahan data kata? Pengolahan kata. Jadi muncul di soal ya. Oke. Apa saja pengolahan kata itu? Ya. Oke, ada yang kelompok? Ya, oke, silakan. Saya Florencio dari kelompok 4. Ya, Program pengolahan data itu ada Microsoft Word, ya, OpenOffice, ya, WordStar, ya, AMPI Pro. AMI Pro. Oke ya. Mungkin Anda nggak kenal ya. Yang terdengar di kita ya, yang terdengar yang sering kita pakai itu Microsoft Word ya. Kalau zaman saya dulu masih pertama namanya WS WordStar ya. Ya mungkin ayahnya dulu atau ibunya dulu mengetik itu namanya pakai WS atau WordStar ya. Pakai perintah kontrol biasanya. Barulah berkembang ada tadi apa? AMI Pro ya. Ya, ada AMI Pro, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau generasi sekarang yang dipakai itu kebanyakan adalah Microsoft Office, keluarannya Microsoft. Versi yang terbaru sekarang Microsoft Office 2019. Ya, oke, betul. Ada lagi? Ya, silakan. Apa itu integrasi antar Microsoft Office? Integrasi antar Microsoft Office. Oke, ya, nanti ini materi kita, ada yang mungkin tahu sebelum saya lanjutkan? Ya, Mas Dika lagi. Adanya integrasi antar MS Office adalah adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Oke, berarti ada hubungan subsistem sehingga kita bisa mengambil, ya loh, bisa mengambil, mengolah dan mengembalikan kembali ke dalam aplikasi yang lainnya. Ya, jadi ketika nanti kita di pembahasan kita hari ini itu adalah integrasi antara MS Word dan Excel, berarti nanti kita mengolahnya dari MS Word atau ke Excel-nya. Ya, oke, saya lanjutkan. Baik, coba perhatikan untuk videonya pembelajaran kita pada hari ini tentang integrasi data. Oke, bertemu lagi di channel Belajar Excel. Dalam video kali ini, saya akan memberikan cara melakukan integrasi Word dan Excel. Ya, integrasi Word dan Excel. Nah, ada 4 integrasi antara Word dan Excel, yaitu integrasi data, grafik, hyperlink, dan mengakai. Namun, dalam tutorial ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan integrasi data di Word dan Excel. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Jadi, kita siapkan file Excel Word ini beserta dengan data yang akan diintegrasikan. Kemudian, dokumen Word untuk menerapkan hasil dari data Excel-nya. Oke, sebagai contoh, saya akan menggunakan data ini. Nah, ini data file ini untuk integrasinya. Nah, caranya seleksi bagian data yang ingin diintegrasikan, kemudian klik kanan dan copy. Setelah itu masuk ke Word dan pastikan. Caranya di sini klik tanda segitiga terbalik ini, kemudian pilih ini link and capture formatting ini. Kita pilih,
integrasi data ya. Jadi yang pertama kita integrasi data dulu. Ya, buat tabel dulu, silakan. Ya, nanti kalau misalkan bisa lihat bahan ajar ya, yang saya share di grup ya, bahan ajarnya saya share di grup, bisa lihat langkah-langkahnya. Silakan kalau bisa kolaborasi sama teman yang mungkin kelupaan atau apa, ya bisa tanya temennya. Ya, tidak apa-apa, temennya membantu. Ya, mungkin kelupaan ya. Bisa lihat di materi bahan ajarnya yang saya share juga ya. Nanti kamu tes juga ketika nanti sudah jadi, sudah integrasi, kamu coba angkanya kamu ganti atau namanya kamu ganti. Bisa berubah apa tidak? Ya. Oke ya. Nanti angkanya diubah-ubah ya. Angkanya diubah-ubah. Nanti kalau sudah terlink berarti otomatis dia sudah juga berubah. Bisa bantu temannya sehingga nanti kita berhasil di pembelajaran kita ini. Semua bisa mengintegrasikan data. Yang sudah tadi siapa? Lorenzo ya. Oke. Ada lagi yang sudah? Oh sudah. Oh banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk yang lain ditunggu ya. Bisa bantu, bisa dibantu temannya. Oke ya, di minimize ya. Ya. Biar tahu nanti ya. Coba diubah dulu. Di apa ini? Di Excel dulu, dirubah. Oh ya. Ya betul, oke tepuk tangan, betul ya. Gitu. Oke ya, sudah. Kalau sudah, kita ke LKPD 1-nya ya, tentang integrasi grafik ya. Coba lihat, sudah saya share di grup. Coba kamu kerjakan grafik. Grafiknya kita pakai nilai rapor Anda ya. Jadi nanti ya kita bagi kelompoknya ya. Kelompok sini ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1 grup Mas Dika ini ya, kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 2, kelompok 1 tugasnya grafiknya menggunakan kolom ya di LKPD. Kemudian yang kelompok 2 menggunakan garis. Kelompok yang ketiga yang sini ya. Menggunakan pi ya, menggunakan pi. Yang terakhir kelompok 4 menggunakan grafik bar. Oke, silakan dimulai, silakan kolaborasi ya, saling bertanya sama kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Ya. Sini rapotnya pakai apa? Pelajaran apa yang diambil? Matematika, Bahasa Indonesia, IPA. Oke. Kalau yang sini, mapelnya, atau rapot yang diambil apa? Sejarah, Bahasa Inggris, BKWU. Yang kelompok 3 yang diambil? TIK, Sosiologi, Agama. Yang keempat apa? Matematika, Biologi, Fisika. Wah, pas ini. Jurusannya MIA ini ya. Nilainya apa adanya, nggak usah ditutup-tutupi ya. Nggak usah malu sama temennya. Ya, nanti bisa jadi evaluasi kita. Oke, silakan dikerjakan per kelompok ya. Bisa tanya, saling tanya nanti. Ada yang lupa rapotnya? Siap tidak ya? Ya, berarti sudah hafal semua. Fisika 91. Ya biar sama, nanti nilainya harus sama, satu kelompok ya. Ya, satu kelompok sama nilainya. Jadi makanya saling mengisi.
Sejarah berapa, Sofi? Sudah, belum? Ya, mulai satu-satu. Sofi, siapa? Kelompok sejarah berapa? Sejarah 80. Inggris 94. Terus? PKWU 85. Cek dulu per kelompoknya, jangan sampai nilainya nggak sama loh ya, satu kelompok ya. Nilainya sama. Biologi berapa? Berapa? 92. Ya, agak keras aja temennya biar dengar. 85. Ya. Ini yang pi ya, garis ya nih, garis. Oh iya, pi. Sel berapa sel? Ya, 90 sela. 65. Apa? Agama? Kenapa nggak ngumpulkan tugas? Apa? Nggak ngumpulkan tugas? Biasanya gitu di tugas biasanya. Nanti sama gurunya coba konfirmasi ya. Mungkin ada tugas yang belum diselesaikan. Ya. Enggak apa-apa nanti biasanya gitu. Jadi mungkin ada tugas kamu harusnya 8, itu cuma 7. Akhirnya kan nilainya kurang. Nah, kamu konfirmasi ke gurunya. Siapa tahu nanti bisa berubah ya. Ya, sudah dicek nilainya. Tidak ada yang salah temannya. Ya, sambil menunggu teman yang lain ya. Silakan dicek lagi ya. Mungkin kelompok 1 yang sudah dicek lagi. Untuk kelompok yang lain bisa dilanjut ya. Jangan sampai salah ya nilainya ya. Ya, oke, tunggu cik ya, tunggu temannya. Kelompok 2 sudah ya? Sudah ya, nggak salah ya? Nilainya sudah ya? Sejarah, Sofia 88, Bahasa Inggris 88, PKWU 95. Betul? Betul. Jesinta, Sejarah 98, Bahasa Inggris 92, PKWU 90. Betul ya?
Betul, Jacinta? Bahasa Inggrisnya? 96 bahasa Inggrisnya. Yuk, dikoreksi lagi. Early, sejarah 92, bahasa Inggris 98, PKWI 80. Betul? Astrid, 85 sejarah, bahasa Inggris 90, PKWI 97. Betul ya? Ya. Langsung dicek grafiknya. Ini nilainya sudah. Ada matematika 81, bahasa Indonesia. Jika matematika 81, bahasa Indonesia 86, IPA 90. Ya. Ari, matematika 82, bahasa Indonesia 85, IPA 100 ya. Betul itu. Rapat loh ya. Nilai rapat loh. Udah ada. Oh, pelajaran IPA. Itu diganti aja, jangan IPA. IPA itu umum, diganti aja yang belum. Fisika aja, ganti fisika. Apa? Fisika sudah sini. Yang lain. Kimia belum? Kimia, seni budaya. Ya, seni budaya. Seni budaya 100 itu seniman itu nanti. Ya, diganti ya, seni budaya. Ya. Oke, sini. Mana? Oh, bisa. Oh, nggak bisa. Coba sini, coba. Mana? Sendiri. Buatnya tadi satu-satu. Kamu sendiri kan? Sana juga sama. Ya, coba. TIK-nya Sela 90, benar. Kemudian Ica 92, Farhan 86, Gideon 80. Betul ya? Sosiologinya coba. Sosiologinya namanya Sela 92. Kemudian Ica 85, Farhan 80, Gideon 75. Tuh. Agamanya Sela 90. Ica 93, Farhan 70, Gideon 65. Betul? Ya, oke, betul. Nomor 3. Coba kelompok 4. Rian, matematika 90. Betul? Biologi 88, fisika 91. Nizam, matematika 92, biologi 87, fisika 90. Rahma, matematika 90, biologi 92, fisika 89. Betul ya? Oke. Yang kelompok 1 ya diubah ke seni budaya. Ya, diubah. Ya, coba dibantu temannya. Masih semangat ya? Oke, sip. Harus semangat. Oke. Sudah semua ya? Sudah semua? Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah semua, kelompok siapa yang tampil dulu untuk hasil diskusinya? Silakan.
ke depan. Ya, silakan ke depan sini. Silakan ke sini. Bawa aja bukunya nggak apa-apa. Catatannya dibawa nggak apa-apa. Oh ya, yang mana? Oh sini. Oh ya, oke. Silakan sini. Sini, ke sini. Nah, catatannya dibawa. Ada kesimpulannya nggak apa-apa, dibawa. Ya nggak apa-apa. Oke, menghadap ke kamera ya, silakan. Menggunakan grafik line. grafik line. Oke ya, silakan dibacakan hasilnya. Menurut Kelompok saya, ya. menurut kelompok kami, mendata nilai menggunakan grafik line bisa menunjukkan perbedaan nilai dengan jelas dan bisa menunjukkan nilai yang paling tinggi secara singkat tanpa perlu membaca ulang data. Jadi lebih cepat kelihatan gitu, Pak. Oh, Kesimpulan hasilnya, kesimpulan data ya. Ya. Oke, ada lagi? Bisa menunjukkan perbandingan informasi kuantitatif dengan lebih sederhana. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Oke, ini yang menggunakan grafik garis. Oke, silakan kelompok yang sudah siap, silakan ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 3? Ya, silakan. Ya, oke. Ya, yang sudah nanti ke depan ya. Kita berbagi ilmu ya, kita berbagi ilmu sama teman-teman. Ya, ternyata menggunakan grafik yang berbeda itu juga hasil analisa kita, pengamatan kita juga berbeda-beda. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita bisa sampaikan ke teman-teman sehingga bisa jadi acuan kita. Anda mungkin ditugaskan ya untuk di pembukuan ekonomi atau apa ya, Anda bisa mengerjakan. Yang paling mudah yang mana? Dari analisa kita ada beberapa grafik tadi. Silakan. Kelompok 3 yang siap, kelompok 4. Silakan sini, maju ke depan. Oke. Silakan. Ya, hasilnya? Menurut kelompok kami, Ya. memakai grafik bar lebih mudah dan lebih jelas Ya. perbandingan nilai per siswa. Ya. Dan kelompok kami jadi paham bahwa memasukkan data dari MS Excel dan MS Word Ya. itu saling terhubung. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kelompok 4 ya. Tadi menggunakan grafik bar. Oke, kita tunggu. Iya, kelompok 3, silakan. Ya. Oke, namanya siapa yang makili? Saya Muhammad Farhan Batullah dari kelompok 3. Oke, Ini ya. presentasikan dari kelompok saya. Kelompok saya menggunakan diagram pi. Ya. Jadi kelebihannya menurut kelompok saya itu karena diagram pi berbentuk bulat itu mudah untuk melihat nilai dari besar atau kecilnya wilayah tersebut. Jika wilayahnya lebar atau besar itu merupakan nilai yang tinggi dan wilayah yang kecil itu merupakan nilai yang rendah. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, kelompok 3. Ya. Ya, ke kelompok 1 ya. Ya, oke. Kelompok 1. Ya, Mas siapa? Ya, Mas Ari Kurniawan. Mas Ari, silakan Mas Ari. Menurut kelompok kami, yang pertama integrasi Excel dan MS Word itu untuk memudahkan data dari MS Word ke Excel itu menjadi lebih cepat. Ya. Kelebihannya itu untuk memperjelas perbedaan data itu lebih cepat. Kita tahu kayak tinggi renjanya data itu bisa dilihat dengan jelas. Dan kesimpulannya integrasi antara MS Word dan Excel itu sangat membantu bagi siswa dan guru. Oke, terima kasih ya. Lebih lengkap lagi. Oke ya. Oke ya. Jadi praktek yang kita lakukan pada pagi hari ini tentang integrasi ya, ini bisa Anda terapkan ya di pembelajaran ataupun nanti ketika Anda sudah keluar dari SMA 3, mungkin Anda ada yang kuliah atau mungkin bekerja ya. Tapi kalau SMA 3 biasanya 90% rata-rata melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, ini survei. Kenapa? Dari data yang kita berikan kemarin dari BK itu hampir 90% ya. Jadi makanya pengalaman Anda di integrasi ini bisa Anda nanti pakai ya ketika nanti Anda sudah melanjutkan perguruan tinggi. Untuk apa? Bisa untuk penelitian ya. Jadi macam-macam untuk menyusunan skripsi dan lain sebagainya. Jadi integrasi ini amatlah berguna buat kalian ya, terutama nanti ketika melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, dari sini ada yang mau menambah? Cukup ya, paham ya? Jadi sudah ada pembandingnya ya.
Ya, jadi kalau menggunakan batang itu hasilnya seperti ini, menggunakan garis seperti ini, kemudian menggunakan kiriman apa? Bar pi ya, pi yang sini menggunakan bar, itu akan menunjukkan perbedaan. Silahkan nanti ketika Anda memakai, pakailah yang paling menurut Anda paling enak ya. Silahkan ya. Tidak harus dituntut setiap kita buat laporan harus menggunakan semua, tapi cari yang paling enak. Oke ya. Kalau sudah, kita ke evaluasi ya. Langsung saja ke evaluasi, Anda ke LMS ya. Di situ nanti muncul ya, ada evaluasi, integrasi ya. Ya, kalau tadi yang pertama post test, yang ini evaluasi tentang materi yang saya berikan tentang integrasi pada pagi hari ini. Ya. Oke, silakan kerjakan sendiri-sendiri ya. Akan diselesaikan. Sudah ya? Sudah ya. Kita tunggu yang temannya tadi izin. Sudah semua ya? Oke. Ya. Ya, ditunggu yang baru datang ya, silakan. Tunggu. Oke, masih dua, yang belum dua ya. Kita tunggu sebentar. Sebelah sini sudah semua ya? Sudah. Ya, kita tunggu temennya ya, kurang sedikit. Ya. Sudah disubmit semua ya? Ya, tinggal dua. Sudah sini? Sudah, yang dua sudah submit juga? Oke, ya. Kalau sudah saya lihat ya. Oke, kita lihat. Saya repeat all dulu ya. Mungkin karena ada yang terlambat. Oke, saya repeat all. Continue. Waduh, nilainya. Oke ya, nilainya alhamdulillah ya.
bagus ya, hampir 80% lebih nih, 90 bahkan mungkin ya, yang masih, tapi sudah di atas KKM semua, nggak ada yang mengulang. Terima kasih ya. Oke. Ya, berarti sudah memahami ya. Dari hasil ini kita bisa melihat Anda berarti sudah memahami tentang integrasi, sudah memahami tentang link untuk integrasinya juga, hasilnya juga, untuk analisanya juga sudah. Ya, oke ya. Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan ya, secara umum, Mbak Rama mungkin ya, atau Mas Gideon memberikan kesimpulan apa? Mas Florencio. Oh, Mas Florencio. Oke, silakan. Bisa ke sini. Ya, kesimpulannya coba data ini secara umum. Oke, bisa disampaikan ke teman-temannya. Jadi kesimpulan dari kegiatan hari ini, Ya, betul. kita jadi paham untuk memasang data dalam 2 aplikasi gabungan. Ya. Terus lebih mudah gitu loh Pak. Oh, lebih mudah. Oke. Ya, dari MS Word, Word ke MS Excel. Excel. Oke, ya. Jadi sangat membantu ya. Ini sangat membantu. Oke. Biasanya kalau datanya banyak itu kan Ya. lebih mudah. Ya. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi bisa membantu mengolah data ya. Terima kasih Mas ya. Jadi ternyata integrasi ini sangat membantu sekali ketika Anda menggunakan data yang banyak. Mungkin tadi cuma berapa data ya? Ya, itu nanti kalau banyak kita lebih mudah lagi ya. Oke ya, ini review kita bahwasanya pembelajaran integrasi ini akan membantu kita dalam pengolahan data, kemudian pengolahan penelitian dan lain sebagainya. Sehingga bisa antar subsistemnya kita bisa mengeceknya secara langsung baik di MS Word ataupun MS Excel ya. Sehingga nanti secara otomatis itu akan langsung terkoneksi ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah seperti tadi ya, tadi ada yang salah kan, ketika lupa saya masukkan di Excel kok nggak bisa berubah, berarti kesalahannya tadi ada yang nggak di minimize, tapi dia masih full. Akhirnya kita perlu mengklikkan di tujuannya, misalkan di Word kita klik di Word-nya, barulah muncul perubahannya. Ya, jadi sedikit problem solving yang seperti itu kita harus memahami sehingga nanti ke depan kita bisa lebih bagus lagi dan mengaplikasikan integrasi ini dalam kehidupan pembelajaran di sekolah kita maupun ke depannya untuk bekal Anda ketika nanti kembali ke masyarakat. Oke, nggak ada ya? Oke, mungkin ada lagi yang sampaikan. Mungkin ada tambahnya ya. Ya, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya luar biasa. Paling rendah ini 90 ya. 80 paling rendah. Nggak apa-apa, sudah melebihi KKM kita. Ya, yang paling banyak 100 ya, luar biasa. Dan menjadi bermanfaat buat kita ya. Buat kita semua sehingga nanti kita berada di SMA 3 ini semakin kerasan sehingga Anda menimba ilmunya semakin enak ya. Jangan lupa menjaga kesehatan. Sehat itu mahal ya. Oke. Kalau tidak ada, dari saya cukup sekian ya. Kalau Anda pergi ke sawah, mohon mampir ke ladang saya. Jika ada kata atau ucapan yang salah, mohon kiranya maafkan saya. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.